warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai distribusi normal mata kuliah keandalan perawatan dan manajemen resiko. Nah, pertama perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Dimas Abim NRP 03, yang kedua saya sendiri Muhammad Fajri Fala NRP 04, yang ketiga Tegar Wiratama NRP 05, yang keempat Isa Muhammad NRP 06, yang kelima Dinda Dwi NRP 07, yang keenam Muhammad Jawarul Arifin NRP 09, dan yang ketujuh Putri Kartini NRP 012. Nah, yang pertama ini kami akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gauss atau distribusi Gaussian. Adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam statistika dan ilmu terapan lainnya. Distribusi normal memiliki bentuk bell-shaped curve atau kurva berbentuk lonceng, simetris, dan di sekitar nilai rata-rata. Nah, ini ada beberapa karakteristik distribusi normal sebagai berikut. Ini yang pertama ada bentuk kurva. Distribusi normal memiliki bentuk kurva lonceng atau bell-shaped curve. Kurva ini simetris terhadap nilai rata-rata dan mencapai nilai maksimum di nilai rata-rata tersebut. Semakin besar deviasi standar, kurva akan menjadi lebih rendah dan lebih lebar. Yang kedua, parameter utama. Rata-rata merupakan nilai pusat dari distribusi. Kurva normal selalu berpusat di sekitar nilai rata-rata. Deviasi standar merupakan ukuran sebaran data. Semakin besar nilai deviasi standar, semakin besar variasi data dari nilai rata-rata. Selanjutnya, yang ketiga adalah properti distribusi normal. Meliputi simetri, yaitu distribusi normal adalah simetris terhadap nilai rata-rata. Artinya, nilai rata-rata adalah nilai setengah distribusi. Kemudian ada rule, yaitu sekitar 68% data berada dalam satu deviasi standar dan rata-rata. 95% berada dalam dua deviasi standar dan 99,7% berada dalam tiga deviasi standar. Kemudian ada kurtosis, yaitu distribusi normal memiliki kurtosis 0, yang berarti ekor kurva tidak terlalu tebal atau tipis dibandingkan dengan distribusi lainnya. Yang keempat adalah fungsi kepadatan probabilitas. Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi normal diberikan oleh rumus matematika sebagai berikut. Next. Yang kelima adalah penggunaan distribusi normal, meliputi statistika inferensial. Distribusi normal digunakan dalam inferensi statistika seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan regresi linear. Kemudian ilmu pengetahuan alam dan sosial. Banyak fenomena alam dan sosial yang dapat dijelaskan menggunakan distribusi normal. Misalnya tinggi manusia, skor ujian, dan suhu rata-rata tahunan. Kemudian ada proses manufaktur dan kualitas. Distribusi normal digunakan untuk mengukur variasi dalam produksi dan mengontrol kualitas produk. Kemudian adalah keuangan. Dalam konteks keuangan, harga saham dan hasil investasi sering dianggap mengikuti distribusi normal. Next. Kemudian adalah transformasi normal. Beberapa teknik statistika melibatkan mengubah data yang tidak terdistribusi normal menjadi distribusi normal karena banyak metode statistika membutuhkan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Dalam praktiknya, distribusi normal sangat penting karena memungkinkan para ilmuwan dan analis data untuk membuat prediksi yang dapat diandalkan dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang kuat tentang sebaran data. Distribusi normal biasanya merupakan dasar bagi banyak teknik statistika dan metode ilmiah yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu.
Berikut ini merupakan studi kasus dari distribusi normal. Untuk pertanyaannya yaitu suatu tangki membutuhkan waktu rata-rata 55 menit untuk terisi penuh. Produk pada tangki berupa air bersih dengan menggunakan media pelur pipa dengan standar deviasi 12 menit. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa peluang tangki terisi penuh dalam waktu antara 45 sampai 60 menit. Untuk yang kedua, yaitu berapa minimal waktu yang dibutuhkan dari 30% tangki terisi penuh. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita anggap waktu tangki terisi penuh ini merupakan distribusi normal. Untuk X sama dengan variabel acak yang menyatakan waktu tangki terisi penuh dengan rata-rata waktu produksinya yaitu 55 menit sebagai X aksen dan untuk simpangan bakunya selama 12 menit. Untuk yang ditanyakan yaitu X antara 45 sampai 60 dan yang kedua yaitu X lebih besar dari X0 sama dengan 30%. Next. Nah, untuk jawaban yang A yaitu X antara 45 sampai 60 menit. Kita bisa lihat pada kurva di samping yaitu luas yang diarsir pada kurva normal. Untuk X yang 45 menit ini, untuk mencari Z-nya yaitu X min X aksen per S, di mana X 45 dan X aksennya 55, dan untuk S-nya yaitu 12. Jadi untuk Z pada X 45 yaitu min 0,83. Kemudian untuk Z pada X 60 yaitu 0,417 sehingga peluang X di antara 45 sampai 60 ini bernilai 0,4595. Nah, data ini kita ambil dari tabel. Jadi peluang tangki terisi penuh dapat diselesaikan dalam waktu antara 45 sampai 60 menit yaitu 0,4595. Next. Untuk pertanyaan yang B, X lebih besar daripada X0 sama dengan 30%, maka X0-nya ini sebesar 0,2. Jadi untuk Z-nya yaitu 0,2. Nah, di sini juga terdapat grafik di sampingnya ini. Kita mencari Z-nya di mana X min X aksen per S sama dengan X min 55 per 12 sama dengan 0,52. Untuk nilai X-nya kita mendapatkan nilai 61. Jadi untuk peluang X lebih besar dari X0 sama dengan 30%, maka X0-nya yaitu 61 menit. Jadi minimal waktu yang dibutuhkan dari 30% tangki terisi penuh yang paling lama adalah 61 menit. Next. Nah, ini tadi merupakan tabel yang kita pakai untuk menghitung atau mencari Z dari pertanyaan tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada reliability, yang mana reliability function juga dikenal sebagai fungsi reliabilitas atau fungsi keandalan. Adalah konsep penting dalam teori keandalan dan statistika. Fungsi ini menggambarkan probabilitas bahwa suatu sistem atau produk akan tetap berfungsi dengan baik atau dalam kondisi yang diinginkan selama jangka waktu tertentu. Reliability function memberikan informasi tentang seberapa andal suatu sistem atau produk dalam menjalankan fungsi-fungsinya sepanjang waktu. Fungsi reliabilitas biasanya dilambangkan dengan R dalam kurung T adalah probabilitas bahwa suatu sistem atau produk akan bertahan sampai waktu T tanpa mengalami kegagalan. Dengan kata lain, R dalam kurung T adalah probabilitas bahwa waktu hidup sistem lebih besar dari T. Fungsi ini dinyatakan sebagai R dalam kurung T sama dengan P dalam kurung T lebih besar T. Next. Kemudian ini ada studi kasus mengenai reliability atau R. Sistem perpipaan terdiri dari 3 segmen pipa yang saling terhubung. Hitung peluang zero failure dari sistem perpipaan tersebut dengan reliabilitas sebagai berikut. Pipa A dengan reliabilitas RA sama dengan 0,98, pipa B dengan reliabilitas RB sama dengan 0,95.
pipa C dengan reliabilitas RC sama dengan 0,99. Kemudian di sini ada penyelesaian. R sistem sama dengan RA kali RB kali RC sama dengan 0,98 kali 0,95 kali 0,99 sama dengan 0,9213. Dengan demikian, profiler dari sistem percobaan tersebut selama periode waktu yang ditentukan adalah sekitar 0,2913 atau sekitar 92,13%. Ini berarti ada kemungkinan sekitar 7,78% untuk terjadi kegagalan dalam sistem percobaan selama waktu tersebut. Fungsi dan probabilitas density function. Fungsi densitas probabilitas digunakan untuk variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai-nilai dalam suatu rentang kontinu, seperti variabel tinggi, berat badan, waktu, atau suhu. Sebuah fungsi densitas probabilitas f dalam kurung x harus memenuhi dua sifat dasar. Yang pertama yaitu non-negativitas. Fungsi f dalam kurung x harus non-negatif untuk setiap nilai x dalam rentang variabel acak. Fungsi x lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Normalisasi luas area di bawah kurva fungsi x harus sama dengan 1. Ini menggambarkan bahwa total probabilitas dari semua kemungkinan nilai variabel acak adalah 1. Dengan formula integral dengan formula yang tertera. Menghitung probability density function atau PDF, diasumsikan panjang pipa mengikut distribusi normal dengan rata-rata 6 meter dan simpangan baku 0,5 meter. Tentukan probability dengan function PDF dari distribusi tersebut pada titik 6,5 meter. Dengan penyelesaian, fungsi turunan X sama dengan 1 per sigma akar 2 pi kali Euler pangkat min dalam kurung X min mu pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2. Dengan keterangan mu sama dengan 6 sigma 0,5 dari simpangan baku X 6,5 titik yang ingin kita evaluasi. Next. Jadi probability density function pada titik 6M adalah 0,48. Selanjutnya yaitu kumulatif distribusi function atau CDF. Kumulatif distribusi fungsi adalah fungsi statistika yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak kontinu X akan kurang dari atau sama dengan nilai X tertentu. Dalam istilah matematika, CDF fx dari variabel acak X didefinisikan sebagai fx sama dengan X kurang dari X. Di sini, fx memberikan probabilitas bahwa variabel acak X kurang dari atau sama dengan X. Mari kita jelaskan beberapa konsep terkait dengan CDF. Sifat-sifat CDF yang pertama yaitu non-decreasing. Fungsi kumulatif distribusi tidak pernah berkurang saat nilai X meningkat. Secara formal, fx1 kurang dari fx2 jika 1 kurang dari sama dengan 2x1 kurang dari x2. Batas kiri minus limit sama dengan 0f minus limit sama dengan 0, karena probabilitas variabel acak kontinu tidak pernah kurang dari nilai yang tidak terbatas negatif. Batas kanan limit sama dengan 1f sama dengan 1, limit sama dengan 1, karena probabilitas variabel acak kontinu selalu kurang dari nilai yang tidak terbatas positif. Kontinu secara kanonik. Fungsi CDF adalah kontinu secara kanonik, artinya tidak memiliki lonjakan. Ini berarti bahwa perubahan kecil dalam nilai X akan menghasilkan perubahan kecil dalam nilai fx. Selanjutnya, mari kita menghitung kumulatif distribusi function. Pada sistem perpipaan terdiri dari 3 segmen pipa yang terhubung. Masing-masing pipa memiliki main aliran dan simpangan baku sebagai berikut.
Pipa A memiliki main aliran 50 liter per detik dan simpangan baku 5 liter per detik. Untuk pipa B memiliki main aliran 45 liter per detik dan simpangan baku 4 liter per detik. Dan untuk pipa C main alirannya yaitu 55 liter per detik dan simpangan baku 6 liter per detik. Tentukan CDF untuk aliran air melalui sistem perpipaan jika nilai yang diinginkan adalah 150 liter per detik. Cara menghitungnya yaitu Fx sama dengan setengah 1 dikali 1 tambah ERF dalam kurung X dikurang mu total dibagi sigma total akar 2, di mana F 150 sama dengan setengah dikali 1 ditambah ERF, di mana nilai X sama dengan 150 dan mu totalnya 150, jadi 150 dikurang 150 dibagi 8,77 akar 2. F 150 sama dengan setengah dikali 1 tambah 0 sama dengan setengah. Baik, untuk selanjutnya network system. Pada network system ini sendiri termasuk susunan kompleks yang dimana sistem ini dibagi menjadi dua susunan. Yang pertama ada series dan paralel. Untuk seri sistem sendiri, yaitu suatu sistem dapat dimodelkan dengan susunan seri jika komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu harus bekerja atau berfungsi seluruhnya agar sistem tersebut sukses dalam menjalankan misinya. Bila ada satu komponen saja yang tidak bekerja, maka akan mengakibatkan sistem itu gagal menjalankan fungsinya. Sistem yang mempunyai susunan seri dapat dikategorikan sebagai sistem yang tidak berlebihan atau non-redundant system. Next. Untuk evaluasi seri sistem dari tugas ini, yang dimana sistem non-redundant sendiri merujuk pada sistem dimana tidak ada komponen cadangan atau duplikat yang siap mengambil alih fungsi utama jika terjadi kegagalan. Dalam sistem semacam ini, kegagalan komponen utama dapat menyebabkan gangguan atau pemutusan layanan. Sistem non-redundant seringkali memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap waktu henti dan gangguan jika terjadi kegagalan pada komponen kritis. Pada sistem seri dalam perpipaan sendiri, sebagai contoh, pipa-pipa disusun berturut-turut sehingga aliran fluida mengalir melalui setiap pipa secara berurutan. Jika terjadi penyumbatan atau kerusakan pada salah satu pipa, aliran fluida secara keseluruhan akan terganggu atau terhenti. Misalnya, dalam sistem penyaringan IE pada kasus probability distribution function atau PDF, terdapat filter-filter air yang disusun secara seri, memastikan bahwa air melewati setiap filter secara berurutan sebelum mencapai output akhir. Jika salah satu filter tersumbat, maka akan memengaruhi seluruh aliran air untuk menuju tangki. Next. Untuk yang B, parallel system. Satu sistem dapat dimodelkan dengan susunan paralel jika semua komponen yang ada di dalam sistem itu gagal berfungsi, maka akan mengakibatkan sistem itu gagal menjalankan fungsinya. Sistem yang memiliki konfigurasi paralel dapat dikategorikan sebagai sistem yang sangat berlebihan atau fully redundant system. Next. Untuk evaluasi paralel sistem, di mana sistem yang sepenuhnya redundant adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga jika satu komponen mengalami kegagalan, komponen lain yang identik secara otomatis mengambil alih fungsinya, tanpa gangguan yang signifikan pada sistem secara keseluruhan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Untuk contoh sistem paralel dan perpipaan sendiri, pipa-pipa disusun secara paralel sehingga aliran fluida dapat mengalir melalui jalur yang berbeda secara bersamaan. Jika ada gangguan atau penyumbatan pada salah satu pipa, maka jalur lainnya tetap dapat menyediakan aliran fluida yang tidak terganggu. Sebagai contoh, pada sistem penyediaan air pada contoh cumulative distribution function atau CDF, apabila beberapa pipa paralel dapat digunakan untuk memastikan pasokan air yang berkelanjutan,
Bahkan jika terjadi masalah pada salah satu jalur pipa, dapat mendistribusikan fluida ke tangki. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.